Baik pemirsa di rumah, kembali lagi bersama kami, Fajar Berkah. Pasti berkah. Nah, melanjut tadi nih aku yang bertanya mengenai zikir yang tidak khusyuk, aka zikir yang asal sebut maksudnya tuh. Itu kira-kira gimana tuh Pak Ustadz? AKA. Kira-kira gimana tuh Pak Ustadz? Apakah masih diterima Allah atau gimana tuh? Jadi gini, amal ibadah itu dia diterima atau tidak diterimanya itu kan ada presentasi ya. Ada yang diterima 100%, ada yang diterima cuma 90%, ada yang diterima cuma 80%, ada yang diterima cuma 10%, ada yang nggak diterima sama sekali. Aduh. Gitu. Makanya khusyuk atau tidak khusyuknya kita berzikir itu jangan menjadi penghalang untuk kita berzikir. Terus saja berzikir. Terus ya. Biar serahkan Allah, diterima nggak diterima, yang penting kita melakukan dengan ilmu yang kita ada, gitu ya, dengan pemahaman yang kita fahamin. Amalkan saja. Adapun penerimaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, presentasi yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala ketika Dia menerima amal yang kita berikan, ya kita buat, maka itu tergantung sama Allah Subhanahu Wa Taala semuanya. Seperti itu. Seperti itu. Nah, Pak Ustadz, mengingat barusan kita membahas khusyuk nih, itu gimana sih caranya biar kita tuh tetap khusyuk gitu saat berzikir? Kalau kita mau khusyuk, maka kita harus memahami maknanya, artinya, keutamaannya, sejarahnya, gitu ya. Sehingga kemudian zikir yang kita bacakan itu tidak hanya lewat begitu saja, tapi zikir yang kita bacakan itu betul-betul merupakan amalan yang betul-betul masuk ke dalam hati kita. Itu yang kemudian saya mengatakan kenapa ada orang yang gemar berzikir, dia berzikir tapi masih melakukan dosa. Padahal kata Allah Subhanahu Wa Taala, sholat itu salah satu zikir juga. Sholat itu bisa mencegah fahsya wal munkar. Ya, dengan kita sholat 5 waktu, kita sholat 5 waktu itu bisa mencegah kita dari pengaruh ya atau dosa gitu ya. Atau bisa mencegah kita dari perbuatan yang mungkar, ya, dosa-dosa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harusnya amal ibadah kita itu bisa mencegah kita dari maksiat dan dosa. Tapi kenapa kita sholat juga, zikir juga, baca Al-Quran juga, tapi maksiat tetap aja jalan. Nah, maka itu ada tanda tanya dalam sebuah amal kita. Ya, tanda tanya apa? Jangan-jangan kita mengamalkan semua itu hanya sebuah rutinitas yang ada di lisan, tidak pernah masuk ke hati, tidak pernah masuk ke pikiran, sehingga dia tidak bisa mencegah perbuatan mungkar yang terus-menerus kita lakukan. Kan kadang orang-orang tuh mikirnya gini, yang penting mah seimbang, katanya ngelakuin dosa, tapi ya kita juga sambil ngelakuin ibadah, katanya gitu Pak Ustadz. Iya, betul. Harus seimbang. Kata Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar takwa. Bergaulah dengan manusia dengan kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Jadi kalau kita terserempet melakukan perbuatan yang jelek, maka kemudian kita harus balas dengan perbuatan yang baik. Ya, contohnya kalau kita misalkan tiba-tiba terserempet melakukan maksiat, maka kemudian bertobat kepada Allah, berzikir, kemudian sholat taubat, gitu ya. Ini keserempet. Kalau menjadi sebuah kebiasaan yang terulang-ulang, itu bukan keserempet, beda ya. Keserempet sama berulang berbeda ya. Paham ya? Nah, kalau ternyata berulang, harusnya kita sadar bahwa hal itu harus ditinggalkan dulu. Sehingga apa? Sehingga zikir kita, ibadah kita, itu betul-betul bisa menjadi pembentengan di hati kita. Sehingga kemudian kita itu bisa membenci sebenci-bencinya maksiat yang kita lakukan. Ya, jadi kalau kita belum bisa membenci dosa dan maksiat yang kita lakukan, kita akan sangat sulit sekali ya untuk betul-betul bertobat dan bisa betul-betul merasapin amal ibadah yang selama ini kita lakukan. Ya, jangan-jangan sampai selama ini kita melakukan ibadah itu hanya sebuah ritual kebiasaan hidup saja gitu ya. Sama seperti makan, minum kan gitu. Itu hanya sebuah ritual ritual kehidupan saja.
bukan itu sebuah amal yang kemudian menjadi pembentengan sehingga kita betul-betul mencintai ibadah kita, sehingga kemudian kita membenci segala macam kemaksiatan sekecil apapun maksiat tersebut. Beda keserempet dengan kebiasaan. Iya, Nah, Pak Ustadz, itu ya. siap nih. Jadi Ini beda juga sama buat masyarakat pemirsa. Iya, jadi di beda ya rumah. keserempet sama Kebiasaan. Kebiasaan. Jadi jangan ngaku-ngaku serempet. Hilap, hilap. Tapi hilap besok buat lagi. Hilap Iya, besok iya. buat lagi. Hilap besok buat lagi. Itu namanya bukan hilap. kebiasaan. Ya, Tapi baik, Pak Ustadz. rutinitas dosa. Betul. Nah, Pak Ya. Ustadz ngomongin khusyuk dan tidak khusyuk, Pak Ustadz. Abah itu pernah ngeliat sebuah video, Pak Ustadz, tapi tidak menyinggung yang di rumah ya. Maksudnya Ya. pernah lihat di video, terus ada yang berzikir tuh sampai seluruh tubuhnya tuh bergerak, Pak Ustadz. Sebenarnya yang berzikir yang baik dan benar tuh harus begitu, Pak Ustadz? Saking semangatnya Iya, gitu, Pak Ustadz. mungkin. Saking menghayati. Saking menghayatinya. Jadi sebetulnya gini. Zikir itu kan dari hati, ya. Dari lisan, kemudian sampai ke hati, sampai ke pikiran gitu ya. Harusnya zikir itu akan membawa dampak ketenangan gitu ya. Bukan kemudian akhirnya menjadi dampaknya itu menjadi sebuah gelisah sampai lompat sana lompat Iya, sini iya, gitu iya. kan. Dan itu sampai nggak sadarkan diri gitu ya. Maka Iya. sebetulnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu nggak pernah itu berzikir seperti itu. Dia tenang, santai. Iya. Justru zikir yang dia lakukan itu membawa hati yang tenang, Iya, tidak iya, gelisah gitu. Makanya dulu Rasulullah pernah mengingatkan, nanti akan ada satu zaman di mana engkau melihat ada orang yang beramal itu kalau kita tengok, amalnya itu betul-betul hebat. Zikir sampai loncat-loncat sampai terbang-terbang kan. Padahal dia melakukan sesuatu yang sia-sia. Oh, jadi Oh. udah disebut juga dari dulu gitu, Pak Ustadz. Iya, Dan itu jadi bukan ajaran Rasulullah juga ya, Pak Ustadz? ajaran Rasulullah atau tidak, wallahu alam bisawab, mungkin ada ulama-ulama yang membolehkan gitu ya. Iya. Ya tadi karena mungkin saking khusyuknya atau saking menikmatinya akhirnya zikirin sambil joget-joget gitu ya. Iya, iya. Tapi eksistensi daripada zikir itu sendiri kan, zikir itu kan amalan hati pada dasarnya sebenarnya. Iya. Betul. Amalan hati kemudian tersebut dengan sebuah lisan gitu ya. Iya. Jadi dia akan melahirkan sebuah ketenangan, bukan seperti ya kalau itu bagus dangdutan aja gitu. Benar. Kan joget-joget juga. Iya, nggak jauh beda Iya, ya soalnya iya. Pak Ustadz ya gerakannya. Soalnya Makanya akhirnya ini tidak menjadi dakwah untuk orang-orang yang belum belum Islam gitu ya. Akhirnya orang melihat keaneh gitu ya. iya betul. Nah, jadi orang tidak simpati. Iya betul Pak Ustadz. Iya. Itu apa sih namanya? Kalau di rumah sendiri mah mungkin tidak apa-apa ya Pak Ustadz. Kalau misalnya di Disiarkan. masjid mungkin Iya. itu mengganggu kehusyuan orang lain juga Pak Iya Ustadz ya. betul Betul. Abai. Aduh, Masya Allah sekali. Nah Pak Ustadz, kalau misalkan kita lagi zikir tuh kita wajib wudhu atau enggak? Nah iya. Afdolnya itu kita wudhu dulu. Makanya Wudhu. sebetulnya kan menjaga wudhu itu adalah sebuah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu ketika mengatakan, ya Bilal, saya melihat terompahmu masuk ke surga duluan sebelum saya melangkah ke bukan ke masjid, ke surga. Jadi Ke Rasulullah itu kan pernah dibawa ke surga. Ketika Rasulullah membuka pintu surga, ternyata terompahnya Bilal, sepatunya Bilal itu sudah masuk surga duluan gitu ya. Masya Allah. Makanya Rasulullah SAW bertanya, apa amalan kamu yang istimewa? Maka kemudian Bilal mengatakan, ya Rasulullah, saya biasa saja. Cuman ada satu amalan yang mungkin nggak diamalkan sama orang lain, yaitu saya itu menjaga wudhu. Dan setiap kali saya berwudhu, saya sholat 2 rakaat. Wudhu lagi sholat 2 rakaat. Wudhu lagi sholat 2 rakaat. Menjaga wudhu ini akan banyak hikmah yang luar biasa. Masya Allah. Orang yang menjaga wudhu, dia nggak berani bermaksiat. Betul nggak? Betul. Dalam keadaan suci bermaksiat itu dosanya berlipat-lipat. Oh. Ya. Kenapa? Dalam keadaan suci nih, kita berani bermaksiat, itu betul-betul menghina Allah. Iya. Berarti seperti kalau misalkan Jadi bulan dia harusnya- Ramadan. Hmm. Pak Iya. Ustadz. Jadi harusnya dia akan membentengi. Makanya dengan kita mengamalkan, kemudian kita berwudu rutin setiap saat, itu kan sebetulnya dengan tujuan dan niat agar apa? Agar kita lebih terbentengi untuk tidak terjebak kepada dosa dan maksiat. Gitu. Abai Jadi ha- seperti baru itu. tahu. Harus hati-hati nih. Makanya zikir yang lebih afdol adalah zikir yang dilakukan ketika dalam keadaan berwudu. Makanya dianjurkan kita untuk senantiasa menjaga wudu. Agar setiap saat kita berzikir, maka zikir itu akan lebih afdol.
lebih diutamakan. Insya Allah berarti kita Insya harus Allah, tetap ya, menjaga wudhu ya. Nah Pak Ustadz Doanya. tadi kita sudah menyinggung kan bahwa sihir yang dikirimkan ke kita Iya. bisa kita hilangkan dengan berzikir Pak Ustadz. Iya. Mungkin Iya. selain berzikir juga kita harus menggunakan apa lagi Pak Ustadz? Iya, jadi kalau misalkan kita diganggu sama syaitan, gangguan syaitannya kan bisa masuk sendiri, bisa gangguan sihir gitu ya. Iya, iya. Itu dengan zikir insya Allah menjadi pembentengan bagi kita. Tapi kadang-kadang dengan zikir itu karena fisik kita diganggu, kadang-kadang tidak mampu untuk melawannya. Jadi kita perlu menguatkan fisik kita dengan apa? Dengan makanan-makanan yang disunahkan oleh Rasulullah. Oh, makanan. Seperti apa Pak Seperti apa Pak Ustadz? Ustadz? Contohnya mengkonsumsi herbal. Ya, herbal. kan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan pengobatan itu ada 3. Yang pertama adalah membacakan Al-Quran, itu zikir. Iya, iya. Yang kedua adalah mengkonsumsi herbal. Ya. Yang ketiga adalah menggabungkan keduanya, jadi herbal dan dizikirkan. Ya, jadi mengkonsumsi herbal yang sudah dibacakan dengan ayat-ayat dan zikir-zikir tertentu itu merupakan satu fadilah keutamaan untuk melemahkan pengaruh-pengaruh gangguan jin, sihir, ain yang ada pada diri kita dan keluarga kita insya Allah. Jadi produknya udah dibacakan doa-doa Sudah didoakan. atau Iya. diruqyah gitu ya? Iya Iya, Pak betul. Ustadz. Oke nih pemirsa di rumah, gimana nih nggak tertarik nih buat beli madunya yang di depan ini nih? Si Rajuna kayaknya udah kayak Udah tertarik banget nih. tertarik banget, apalagi apa ya? Apa tadi senyum-senyum Tertarik terus kalau banget. lihat produknya ya, Bay? Udah nggak sabar ya buat minumnya ya. Betul. Betul banget. Nah, buat pemirsa di rumah juga nih yang ingin mengkonsumsi yang berkah juga di badan kita gitu, membersihkan. Nah, boleh banget nih menggunakan madu tadi yang sudah diruqyah dengan Pak Ustadz ya Pak Ustadz ya, dengan Iya, ruqyah apa Pak banyak Ustadz? Zikir ya. Ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri. Insya Allah. Nah juga nanti kita akan melakukan ruqyah mandiri ini dengan menggunakan minyak kasturi. Jadi nih pemirsa sediakan 1 galon air dan juga minyak kasturinya. Nih yang belum punya minyak kasturinya bisa banget langsung ke kita aja belinya, gak repot-repot gitu, langsung aja karena udah kita sediakan langsung dengan hubungi nomor 0895 4234 61402. Waduh, betul banget. Langsung di check out, Betul, langsung Langsung dipesan. check out aja. Karena itu penting banget untuk mencegah sihir-sihir yang datang kepada kita. Iya betul. banget. Menjadi penawar juga Betul mungkin ya. banget. Nah pemirsa, tadi kita udah bahas nih berupa zikir-zikir yang membentengi hidup kita. Diri kita juga, diri Iya, kita. diri kita. Nah, abis ini tentu aja jangan kemana-mana dulu karena kita bakal bacain doa-doa nih, doa ruqyah mandiri pastinya. Jadi untuk pemirsa di rumah tetap di Fajar Berkah. Pasti berkah.